minggat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang pondoku melayang. Sampai ada yang kirim-kiriman gitu nggak sih? Ada dong pastinya. Banyak, bahkan yang sampai aku di kontes kemarin juga maksudnya ada yang bawa lah, orang anak yang bawa gitu-gitulah. Mayang Sari kita challenge untuk nge-review makanan ala influencer food vlogger. Wow, Nah, belum pernah nih saya ya. nah iya. Mayang Sari. Hai, Mas. Selamat datang. Terima kasih. Lydia Mayang Sari, seorang penyanyi dangdut yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Betul. Terus pemenang kontes Ambyar MNC TV ya? Iya, betul. Sekarang kemarin juara 2. Kemarin juara 2. Tahun 2023. 23. Betul. Keren banget sih ya. Kalau Masya misalnya Allah. ngomongin penyanyi Jawa Timur itu kayaknya jadi gudangnya juga ya? Wah iya, banyak banget emang penyanyi Jawa Timur, apalagi dari tempat aku Banyuwangi. Banyuwangi. Banyak banget, jadi kayak belum naik, udah ada lagi, belum naik, udah ada lagi gitu. Banyak banget persaingan ini ya. Makanya ngomong-ngomong soal persaingan, akhirnya seorang Mayang Sari ini cukup dikuatkan mentalnya dalam sebuah kontes yang bernama Kontes Ambyar Indonesia. Iya. Dan akhirnya di tahun 2023 itu kamu juara kedua. Kedua, betul. Keren banget ya, dan akhirnya kayak dikontrak sama label, sama perusahaan apa, Star SMN ya? Iya, Star Media Star Nusantara. Media Nusantara. Terus akhirnya berkarirlah di Jakarta. Iya, alhamdulillah. Ih, keren. Masya Allah. Tapi ngomong soal seorang Mayang Sari nih ya, yang akhirnya memutuskan untuk bernyanyi gitu, terutama dangdut ya, itu dari mana sih Mayang? Kalau aku emang hobinya nyanyi, Mm-mm. tapi kalau lebih ke dangdutnya sih nggak terlalu. Oh iya? Lebih ke, kalau aku lebih ke Jawa. Oh iya, Iya, Jawa sama koplo gitu. Kalau dangdut aku suka, tapi nggak terlalu yang bisa dangdut banget gitu, Oh, enggak. oke. Jadi sebenarnya karena tadi ya dari Banyuwangi, Jawa Timur, dulu berarti kayak campur sari atau Nah, itu juga kan sebenarnya orang Banyuwangi banyak banget tuh orang Jawa yang campur sari, sinden. Tapi aku enggak juga. lah terus Jawanya ngapain nih? Jawa kayak lagu-lagu Jawa koplo aja sih aku, Oh, kayak oke. koplo biasa sama Iya. ya dangdut paling nggak begitu banyak. Iya. Tapi tuh kalau nggak salah Banyuwangi itu punya bahasa Oseng Iya benar, bahasa yang ternyata Oseng. juga viral beberapa lagunya ya. Iya, Oke. lagi tren banget di TikTok lagu Banyuwangi, best banget sih, lagi Iya, naik iya, nih. iya, Ada iya. yang Gulu Pedot, banyak banget dah. TikTok lewat mulu nih gitu ya. Oke. Dari Banyuwangi akhirnya ke istilahnya kita bisa bilang pentas nasional lah ya. Iya. Karena masuk di stasiun televisi. Betul. Dan dulu yang misalnya kamu tuh dari panggungan kecil-kecil istilahnya, dari Iya. panggung ke panggung. Bener banget. Sekarang ke panggung yang besar. Sorot lampunya di mana-mana, kamera di mana-mana. Ada perbedaan nggak sih? Sangat ada perbedaan dong pastinya ya. Dulu kayak cuman gimana ya, dulu kayak dari panggung ke panggung, sekarang lebih kayak lebih ditonton banyak orang, Iya. bisa sampai ke Indonesia. Betul, Ya kan, kalau betul. dulu kan cuman ya paling di situ, Iya. di tempat Lingkup daerah lingkup lah ya. daerahnya. Iya, sekarang lebih kayak ya harus lebih berhati-hati sih. Oh malahan Iya. ya. Tapi memang tantangannya jadi lebih banyak ya. Iya betul, tantangannya jadi lebih banyak. Oke. Dan sekarang sejauh ini setelah 2023 lulus kontes Ambyar Indonesia, juga seorang Mayang Sari ini aktif ngerilis single atau lagu-lagu. Betul. Dan memang kebanyakan berbahasa Jawa ya. Iya. Malah tiga-tiganya bahasa Jawa kalau Iya, nggak salah. Ya? semuanya bahasa Jawa. Oke. Alasannya kenapa? Maksudnya tadi kan setidaknya kamu memang walaupun lah Ambyar gitu kan, terus tapi kan sudah di TV nasional nih, tapi Betul. tetap menguatkan si karakter Jawa itu kenapa? Karena mungkin ya lebih cocoknya emang ke Jawa gitu. Oh, Kalau oke. ke dangdut belum secocok itu gitu. Jadi aku emang akunya juga lebih sukanya ke Jawa gitu. Oh iya. Lebih kayak lebih diri aku aja gitu kalau ke Jawa.
Jadi lebih jadi diri sendiri. Iya benar. Oh Jadi kayak begitu. enak banget sih Jawaan gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya. lebih pengen ke Jawa, Iya, ke iya. Jawa terus. Sebenarnya aku sih udah denger beberapa nih, kayak Sebat Sekmase, terus Iya. Rasah Maido gitu kan. Betul, iya. Boleh nggak nih si penonton podcast kita nih kamu kasih spill gitu suara kamu Boleh. bernyanyi gitu. Jadi di awal podcast kita bisa mendengarkan suara indah Mayang Sari. Oke. Sekarang Boleh. Bisa besok. lagu apa nih Mas? Lagu apa bebas? Bebas. Lagu kamu sendiri Oh, atau boleh. mungkin lagu yang udah lagi viral gitu kayak semacam rungkat mungkin atau Rungkat. ya Boleh. boleh. Duet Silakan. kali boleh. Jangan. Oh enggak juga. Walaupun kata Baskara cari suara Cara lo, suara. tapi suara gue fals Mayang. Jadi gue nggak percaya diri. Harus lebih dicari itu sih Mas. Iya, 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 iya. Rungkat boleh. Boleh, silakan. Rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang pondokku melayang teko tenan tangis-tangisan. Keren. Waduh, satu studio terpana. Alhamdulillah. Emang seger sih ya. Udah cantik, suaranya bagus lagi. Nah, ngomong-ngomong dari cantik itu kan kamu bukan nggak sendirian. Cantik itu biasanya dari orang tua. Ya Oh, kan? dari orang Iya, tua. iya kan? Iya, iya, Iya betul, kan? betul. Iya kan? Nah, Betul. ini ngomong-ngomong soal orang tua, apakah juga orang tua kamu tuh musisi atau di Banyuwangi itu berkesenian gitu? Kalau ayah aku iya, dulu dia sempat punya kayak apa ya dibilangnya itu. Jadi kayak Orjen Tunggal. bukan janger gitu. Tahu nggak sih Mas Janger. janger? Wah, aku nggak Jadi tahu. dia kayak pentas seni, jadi kayak teater orang gitu Oh, loh. teater orang. Iya, Kayak jadi- wayang orang. Wayang Wayang orang. Wayang Enggak. orang yang main gitu Iya, ya, ha-ha. iya kan? Iya, ha-ha. Iya, jadi kayak gitu. Jadi dulu punya kayak gitu Oh, ayahku oke. dulu Ayah pas kamu dia tuh masih berkesenian. muda. Heeh. Terus tapi udah nggak ada sekarang. Jadi tapi akunya lebih ke nyanyi sih Akhirnya ke jadinya. nyanyi Tapi ya? ayahku juga bisa nyanyi Oh, kebetulan. oke. Saudara-saudara aku, kakak aku juga banyak yang suka kayak main musik, tapi nggak terlalu bisa banget nyanyi juga ada. Oke. Jadi sebenarnya karena tadi ya Janger tuh darah kesenian juga Iya, mengalir. mengalir. Ngomong-ngomong soal Banyuwangi nih ya. Ini kan memang sebuah daerah yang sekarang ini memproduksi banyak penyanyi. Betul. Tapi ada yang bilang juga secara rumor Banyuwangi itu apa ya kayak kotanya lebih mistis gitu. Waduh. Bener nggak sih? Mistis. Karena kan kayak tuh dia mau nyebrang ke Bali kan kayak Iya, Jawa Timur yang paling ujung gitu Ujung kan. banget ya. Itu bener nggak sih? mistis. Sering banget sih ya aku denger mistis gitu, tapi Kamu ngalamin nggak? enggak. Oh enggak. Belum. Enggak, jangan. Jangan. Enggak sih, aku nggak pernah ngalamin apa-apa sih selama. Oh iya. Iya, Jadi di Banyuwangi itu dari kecil sampai SMA? sampai kuliah. Oh sampai kuliah Sampai kuliah. kemarin. Oh iya. Sampai kuliah. Tapi secara horor-horor gitu nggak? Aku nggak pernah ngalamin yang pribadi gitu, nggak pernah. Tapi kalau dari cerita temen-temen aku gitu, itu ada. Ada apa misalnya cerita teman kamu? Kayak misalnya kayak pelet gitu-gitu ada lah. Santet. Iya, gitu. santet juga ada juga. Ih, serem. Terus kayak yang KKN Desa Penari gitu-gitu Oh lah. iya. Jadi Gitu. ketemu penari di pinggir jalan malam-malam. Pakai kemben. Kayak nggak jadi horor Bukannya ikut deh. nyanyi malah nyawer. Tapi ngomong-ngomong nih. Tadi kan kamu sempat nyebutin kayak semacam pelet atau santet. Betul. Ini ada rumor juga sebenarnya persaingan penyanyi di mungkin ya kita bisa bilang Jawa Timur kali. Itu juga bahkan sampai ada yang kirim-kiriman gitu nggak sih? Ada dong pastinya. Banyak. Bahkan yang sampai aku di kontes kemarin juga. Maksudnya ada yang bawa lah, anak yang bawa gitu-gitu lah. Oh Jadi iya. kayak ada yang perang gitu-gitu kali ya. Iya, Bisa jadi- bilang perang jadi atau enggak penghuni yang tempat karantina aku jadi nggak terima ada yang bawa gitu-gitu lah. Serius merinding. Beneran jadi Iya, jadi kirim-kiriman jadi kan kayak Iya. apa Emang banyak yang kirim-kiriman. spiritualnya gitu. benar. Oh. Aku nggak tahu ya kirim-kirimannya itu bentuk apa dan gimana. Cuman emang beneran ada kirim-kiriman yang kayak gitu. Si Jadi persaingannya kayak, itu iya, ya? persaingannya sampai kiriman kayak gitu. Oh, karena kan sebenarnya kayak
ada mitos-mitos juga nih. Misalnya ada penyanyi harusnya naik panggung, dia bisa nyanyi nih. Tapi mungkin karena ada kiriman itu suaranya hilang. Hilang, betul. Itu ada mitos-mitos kayak gitu kan? Bahkan nggak jauh-jauh deh dari ayah aku ya, tapi ini bukan nyanyi ayahku. Iya. Jadi dulu dia kepala desa lah gitu. Lagi pemilihan. Desa Penari bukan? Desa Penari. Kepala desa. Oh, pemilihan kepala desa. Iya, jadi masih pemilihan lah ya. Jadi kebetulan saingannya ini nggak tahu ya dia ngasih permen atau apa gitu. Jadi pas ayah aku naik nih, dia nggak bisa ngomong. Iya. Abis makan permen itu jadi ya udah nggak ngomong apa-apa. Jadi emang bener-bener Jadi nggak bisa pidato? nggak bisa keluar? ngomong. Iya, suaranya nggak ada. Tapi bisa ngomong AIUE, bisa. Tapi nggak ada suaranya. Wah. Gitu. Sembuhnya gimana? Sembuhnya? Belum sempat nanya lagi itu. Iya, Tapi emang ada emang beneran ada aja. sih serem itu ya. Serem itu sih emang. Makanya kita nggak tahu ya, tapi mungkin setelah kamu go nasional ini ada yang iri-iri gitu nggak, kayak semacam kamu ngerasain gitu nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Alhamdulillah Berarti nggak ada. semuanya mendukung lah ya. Iya. Alhamdulillah. Karena sebenarnya gitu ya, maksudnya seorang penyanyi harusnya naik suaranya hilang kan itu kayak Benar. malu lah. Iya, malu. Tapi kalau kamu pernah nggak ngalamin itu, mungkin lebih ke sakit kali. Iya, kalau aku sih karena sakit sih, jadi suaranya nggak keluar. Bukan karena kiriman sih. Lebih tepatnya banyak minum es ya. Iya sih, gorengan sih. Gorengan, iya. Tapi kalau sebagai seorang penyanyi, ini nggak sih milih-milih makanan itu nggak sih sama minuman? Kalau aku nggak, harusnya iya ya. Waduh, ketahuan manajer ya. Kalau aku nggak, semuanya aku makan. Oke. Gorengan, pedas, cabai, seblak, semua aku makan. Wow. Iya. Jadi nggak milih-milih makanan. Nggak. Minuman juga nggak. Enggak juga. Nah terus cara jaga suaranya gimana? Makanya Nggak tahu. kejaga juga. Oke. Jadi kadang lebih ke minum anget gitu kali ya. Iya, minum anget sih sering ya. Iya. Sama oke. paling air kencur aja. Oh, kencur sih emang. Iya, betul. Mujarab ya. Kencur menjarab banget. Perjamu-jamuan itu loh. Iya. Kalau aku lebih suka jahe. Jahe bisa juga. Jahe kan aja tuh sekarang lagi rame pinggir jalan tuh sujamer. Apa tuh? Susu jahe merah. Oh, susu jamer. Susu jamer, iya betul. Sujamet ada lagi. Apa itu? Susu jahe metal. Susu jamer. Tapi ngomong Mayang ini kan misalnya gini deh, dari daerah akhirnya naik daun lah istilahnya gitu kan, punya penggemar, punya orang yang suka gitu kan. Tapi banyak juga yang sebenarnya mungkin ada yang nge-hate lah atau nggak suka gitu, haters gitu. Ada. Kamu gimana cara ngadepin haters gitu biar kamu kayak bisa memproteksi diri lah? Gitu. Tapi sebenarnya banyak yang nggak kebaca. Kalau komen-komen gitu ya, aku nggak terlalu baca komen, tapi lebih sering ke paling di DM gitu. Okay. DM juga ada sih sebenarnya. Jadi langsung ya, mending direct ya, gue DM aja nih, gue nggak Kayaknya, suka malu. iya. Ada yang kayak gitu, cuman ya udahlah kan. Mungkin dia nggak bisa kayak aku gitu, jadi dia bilang nggak suka kan. Oh gitu, oke. Ya aja lah ya. Tapi memang semakin di atas daun tuh kan semakin anginnya makin kencang ya. Makin kencang. Banyak yang nggak suka. Iya. Dan kamu lebih santai gitu Lebih kali ya. santai aja nggak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya sesantai-santainya perempuan, lagi baca kesel juga nggak sih? Kesel sih sebenarnya, kesel. Cuman ya mau gimana lagi? Masa dia mau dipaksa suka kan nggak mungkin juga. Oh iya benar sih. Iya. Ada satu hal yang kayak quote-quote gitu bilang, nggak semua hal itu bisa kita kontrol. Betul. Bahkan perasaan orang lain kan kita nggak bisa. Iya. Iya. Asik. Curhat ya. curhat. Oke. Dari kehidupan Mayang tadi yang dari saya nyanyi dari kecil, didukung sama orang tua, dan bahkan katanya sempat berkuliah juga ya. Iya. Dan kabarnya kuliahnya tuh manajemen bisnis. Iya, sampai sekarang. Udah selesai atau semester berapa? Sekarang mau semester 4. Oh, oke. Iya, mau semester 4. Jadi bareng lagi. Jadi ini. Jadi gimana? Lu dulu deh. Silakan. Waktu itu emang pas sebelum kontes aku kuliahnya offline di Banyuwangi, di Poliwangi. Tapi setelah kontes ternyata alhamdulillah dikasih juara dan
nggak bisa kuliah lagi karena kan Oke. di Banyuwangi harus masuk terus, sedangkan di Bolak-balik sini kan ada ya. kerjaan gitu. Jadi aku memutuskan untuk pindah kuliah di sini di UT. Oh, di Sampai universitas sekarang masih- terbuka. Iya, Itu orang-orangnya open minded semua ya? iya jadi emang seterbuka itu sih. Belak-belakan orangnya. Iya. Jadi kuliah manajemen bisnis. Kenapa memilih manajemen bisnis? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Aku dipaksa. Lu nggak ada paksaan orang tua kan? Nggak ada, semuanya Berarti kemauan aku anak sendiri. IPS dong, anak IPS dulu. Enggak, dulu anak IPA. Oh, anak IPS. Cukup tidak nyambung ya? Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kan? Iya, iya, iya. Nggak apa-apa, yang penting dijalanin aja lah Iya, ya. iya, iya. Tapi kan kalau menurut gue itu kalau masih ada kesempatan buat kuliah dan ada ilmunya, menurut gue akan bermanfaat sih. Iya betul. Kan misalnya nanti kamu setelah jadi artis bisa bikin bisnis. Benar kan, Ya jadi kan? entertainment kan nggak akan selamanya kan Iya, iya, pastinya. iya. Jadi bisa bisnis atau yang lain. Dari ilmu-ilmu yang tadi ya. Betul. Oke. Jadi tetap semangat kuliahnya nih ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal sekolah, mungkin banyak di Banyuwangi nih. Ada nggak pengalaman-pengalaman pas sekolah itu kamu akhirnya disuruh guru nyanyi di kontes mana? Kan seringnya gitu kan ya? Sering banget kalau di sekolah-sekolah ya kan. Ya kan ya? Ada yang seru nggak pengalaman itu? Semuanya seru sih, karena Iya. kayak setiap ada acara nih, mau acara rapat guru, mau acara ini, selalu disuruh nyanyi gitu. Padahal kayak Dibayar nggak itu? enggak sih. Disuruh ya? Iya disuruh, kayak kesenangan banget nih gurunya gitu, disuruh nyanyi mulu nih, ya Allah. Padahal kayaknya nggak perlu deh Pak Iya, gitu, iya, tapi iya. tapi mungkin dia suka Ngelihat potensi sih sebenarnya. Iya. Kalau gue jadi guru, gue juga akan ngelihat potensi murid kok. Oh gitu. Iya, iya. Oh, ini potensialnya nih nyanyi nih gitu. Sambil ngedance misalnya. Sekalian. Oke. Tadi kan sempat kita ngomongin soal itu tuh, yang apa namanya? Makanan. Makanan. Pas ngelihat di Instagram tuh lu hobi masak ya kamu ya? Suka banget masak. Jadi emang kalau lagi pengen me time gitu, masak. Me time-nya masak? Iya, masak, habis itu makan sambil nonton. Oh gitu. Emang suka Bahkan banget. sampai belanja ke pasar sekalian? Belanja ke pasar tapi lebih sering online sih. Oh iya, iya. Ya, online. Sekarang ada. Iya, ada online ya. ya. Iya. Oke. Masakan apa yang paling kamu suka? Masakan aku sendiri. Maksudnya jenis masakan apa? Misalnya suka oseng-oseng atau Masakan rumahan. Oke, Masakan lebih ke rumahan sih. Jawa gitu berarti ya? Masakan Jawa. Kayak oseng-oseng tempe gitu atau? Iya, kayak gitu-gituan lah. Oh. Masakan. Dia Jawa. Dari mana itu kamu belajar memasak tuh? Dari mama atau? Dari ayah. Oh iya? Iya, ayah aku yang pintar masak banget. Malah bapak yang bisa. Iya. Jadi Hebat ya? ayah aku masak. Iya. Oke. Keren. Jadi dari ayahnya suka masak anaknya. Gue masih kagum gitu. Gue Iya, tuh iya. megang wajannya suka panas gitu. Oh iya. Aku aja yang masakin nggak apa-apa. Oh bisa? Bisa. Boleh atau bawa pulang. Boleh nih dimasakin. Apalagi kan sama-sama orang Jawa. Iya kan? Lidah aku cocok. Nyambung, bener. Kecuali pedes aku nggak bisa. Wah kalau ini nggak cocok berarti. Oke, karena kita lagi ngomongin soal makanan, kita mau ada games ya. Ini games Wow, seru nih. makan memakan ya. Asik. Oke. Oh ini nih. Ya ini dia. Wow. Kita sudah sajikan di sini, teman-teman. Ini mungkin bisa di shoot kali ya. Oke. Ini kerupuk seblak ya. Kerupuk seblak betul. Ini seblak dalam versi kerupuk. Iya. Oke, nah sekarang gamesnya adalah Mayang Sari kita challenge untuk nge-review makanan ala influencer food vlogger. Wow. Nah, Belum pernah nih saya ya. nah iya. Nah, kapan lagi di podcast ini Oke, gitu kan. oke. Misalnya kamu boleh cobain satu, terus habis itu kamu review gimana teksturnya, rasanya, Oh, oke. apapun itu silakan. Tapi tidak kita sediakan air ya, karena gelasnya kosong ini sebenarnya. Baru mau minum dulu nih saya. Jadi kalau seret nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, silakan dicoba ya. Oke. Challenge-nya ya. Sendiri nih, nggak bareng. Sendiri aja. Oke, jadi kali ini guys, kita akan coba kerupuk seblak yang berwarna hijau ini. Mm-mm.
Jadi ini cari cabai kan? Iya dong. Asik. Oke. ASMR. 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 Jadi ini rasanya kerupuk sih. Aduh nggak bakat nih, gimana ya? Bumbunya gimana Kak, bumbunya? Bumbunya kayak pedas, manis, gurih. Habis itu lebih ke asin sih ya. Harganya cuma 5.000 loh. Serius? Iya, kalau tertarik nanti bisa cek out di keranjang sini ya. Cek out keranjang kuning buat Semaya yuk. Tepuk Cek tangan out buat keranjang Mayang Sari. kuning. Jadi ternyata kamu suka seblak. Suka? Ini kan kayak berbau seblak gitu kan. Padahal kan seblak kan ini ya, apa namanya, makanan Jawa Barat ya? Sunda-Sundaan gitu ya? Iya. Kamu tapi dari Jawa Timur di sana udah ada seblak? Udah ada dong. Oh. Karena sukanya karena dia pedes sih. Oh, oke. Jadi ekspansi lah ya. Iya. Udah ada di sana. Oke. Kayaknya harus minum dulu ini yang Sari. Apa-apa. Biar nggak seret ini ada Bagita yang baik hati sudah menyediakan minum. Terima kasih. Nih, boleh silakan. Oke, setelah minum kita mau lanjut ngobrol. Ini kayak taruh tengah aja deh. Oke, mantap. Dari soal nyanyi udah kita bahas. Lebih sukanya lebih ke lagu-lagu Jawa. Jawa, koplo. Lagu-lagu ambyar, koplo. Iya, koplo. Terus dari makanan ternyata suka yang pedas-pedas. Banget. Ya kan? Ya tapi ngomong-ngomong soal tadi nyanyi ya. Sebenarnya musisi-musisi ambyar sekarang kan lagi ramai banget. Iya. Ada nggak yang jadi inspirasi kamu gitu? Ada dong. Siapa nih? Denny Caknan pastinya, luar biasa. Tahu kan Denny ya? Caknan? Iya, aku juga suka banget. Iya kan, lagu-lagunya itu bagus banget. Bener. Suara dia juga bagus, apalagi musiknya DC itu loh. DC musik Iya, ya. bagus banget gitu Bagus kayak. sih. Karena dia eksploratif. Bahkan jadi sekarang pakai saxophone. iya, jadi kayak lagu Jawa jadi internasional gitu loh. Jadi kayak megah gitu, iya, bagus. Iya, setuju sih. Iya, bagus. DC musik. Lost Doll Masku ya. Itu kan kartonya nama medot gulu gitu ya. Medot janji ya, kondot dulu. Leher Agak dong, serem medot ya. gulu. Iya. Oke. Jadi Denny Caknan jadi salah satu inspirasi ya. Iya. Keren banget sih. Tapi mudah-mudahan nanti lagu-lagunya Mayang Sari juga bisa semeledak Amin, Denny Caknan. mudah-mudahan. Amin. Karena yang paling baru ini adalah judulnya Rasah Maido. Rasah Maido. Artinya nggak boleh apa ya, kayak Maido tuh kayak Nggak usah ngomongin. nggak usah ngomongin lah ya. Gitu nggak sih ya? Nggak usah Maido gitu. Jadi kayak rasa protes. Betul, rasa protes. Maido tuh protes. Iya, betul. Bener. Kenapa lagunya nggak usah protes rasa Maido? Di dalam lagunya itu emang khusus buat orang-orang yang suka ngomongin kita. Oh iya. Orang-orang yang iri sama kita gitu, orang-orang yang iri sama pencapaian kita Iya. gitu. Jadi kayak daripada kamu ngomongin aku, mendingan kamu kerja buat bahagiain keluarga kamu gitu. Bener sih, Iya kan? Karena banyak di luar sana tuh orang cuman bisanya protes. Protes iya, tapi kan Maido ya. nggak tahu loh prosesnya gimana gitu. Bener. Jangan yang dilihat hasilnya doang. Karena Prosesnya harus juga. kamu juga udah berdarah-darah lah ya. Udah. Prosesnya berdarah-darah gitu kan. Berdarah-darah banget ini. Iya kan ya. Istilahnya nyanyi tuh juga nggak gampang kan. Dan Iya. di entertainment kan juga banyak banget tantangannya gitu kan. Banyak banget. Bahkan kamu sekarang nih di TV itu bahkan tiap malam udah harus begadang ya jadi biduan DMD. Betul, 3 biduan DMD. Jadi emang sekarang lagi syuting DMD mulu, Dangdut Mania Dadakan. Dan itu begadang terus ya. Begadang terus. Apa tipsnya biar bisa begadang terus? Emang aku anaknya emang begadang banget sih. Anak Jadi malam. iya, sebenarnya pagi tidur, malam baru melek banget nih gitu, melek banget malam. Jadi emang udah terbiasa. Iya. Suka minum ini kopi? Enggak. Oh enggak. Enggak. Jadi pakai apa biar lebih fresh gitu? Kalau malam begadang? Ada sih. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Emang udah inilah ya, udah otomatis lah Udah ya. otomatis sih kayaknya. Oke. Katanya juga seorang Mayang Sari ini suka banget naik kendaraan umum yaitu bis. Kenapa? Kenapa suka Dari naik mana bis? sih? Hah? Dari mana itu? Ya, banyak informasi saya ini, makanya saya catat informannya Oh, iya, banyak. oke. Kenapa naik bis? Kenapa Karena suka naik bis? bisa tidur. Oh, ya kan naik kereta juga bisa sih.
tapi duduk. Oh iya Gitu sih. kan, kalau naik Bis kan ada yang sleeper tuh. Iya itu. Suka tuh kamu? Iya yang itu. Jadi, Paling jauh dari mana ke mana? Iya dari sini ke Banyuwangi dong. Oh iya. Iya. Maksudnya belum Jauh sampai lintas Sumatera gitu belum ya? belum. Oke, Dari oke. sini sampai Banyuwangi aja itu udah jauh sih. Iya, Hampir iya. 1 hari. 20 berapa jam? 18, 18 19 jam ya. ya. Tapi beberapa kali Jakarta Banyuwangi emang sukanya naik bis. Iya. Tapi kalau ada kayak kepepet banget Mm-mm. naik udara. Oke, oh naik pesawat. Iya. Pesawat telepon. Jadi kamu ikut komunitas Bismania nggak? Enggak. Ada ikut komunitas. Ada, jadi teman gue, Oh iya. teman aku ada Bismania ya Mas ya. Jadi sampai dia ini hafal rangkanya. Terus bener ini mereknya apa, terus rangkanya, terus dia jalurnya kemana aja, trayeknya. Mungkin kalau kamu tertarik bisa gabung. Boleh, tapi naik bisnya gratis nggak? Enggak aja. Tetap bayar. Oh tetap bayar. Bahkan tiketnya difotoin di koleksi. Serius nggak Serius, sih? ini Bismania beneran. Sampai segitunya? Iya, ada gatheringnya. Ya Allah. Beneran. Sampai difotoin itu tiket? Iya, arisannya gitu. Ya Allah. Ini kapan-kapan kita akan ngobrol dengan komunitas Oke. Bismania. Soalnya bahkan ada orang yang karena suka sama bis, jadi pengusaha bis. Iya, Gitu. ada. Iya benar sih. Iya, mudah-mudahan kamu juga jadi pengusaha bis. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Tapi seru sih, maksudnya jarang kan ya orang yang suka jalur darat tuh kan jarang ya. Karena kamu nggak mabuk itu ya, nggak mabuk. Enggak, malah aku kadang kalau naik pesawat mabuknya. Wah ini deso ini berarti. Jangan disebut harusnya. Desa. Bener. Deso tuh norak ya Iya, kan. bener, norak. Karena saya juga pertama kali naik pesawat juga limbung gitu. Bikin mual gitu loh, Iya, apalagi iya. pas naiknya kan. Kayak, Deg-degan. bau banget. Oke. Ngomong-ngomong soal bis, itu kan seringnya rest area tuh banyak. Paling suka di rest area mana tuh? Ada pengalaman unik nggak di rest area? Gak ada, aku Oh, di nggak ada rest ya? area pun aku tidur. Jadi nggak turun sama sekali. Turun, Oh, makan juga nggak turun. Oh, iya. Tidur aja terus gitu. karena enak sih kan ada Iya. selimutnya. Ada selimut, bis ada sekarang gitu, bantalnya, ada bantal. Iya. benar. Ada TV-nya. Oh iya, bisa nonton film. Benar. Bisa toilet juga ada kan ya? Ada. Oh iya. Harganya berapa itu? Jadi saya ingat promosi. Karena aku pernah pengalaman naik bus. Jadi dari rumah kan Solo ya, Sukoharjo kan. Dari kerja di Jakarta. 24 jam ya. Dari Solo? Dari Jakarta ke Solo. Kok lama? Mudik. Pas Oh, mudik. macet ya. Iya, Oh macet. iya, macet. Waduh, itu capek banget sih itu. Mana sebelah lagi pakai minyak angin. Aduh baunya. Yang angin banget gak sih? Ya Iya. Allah. Aduh. Dan memang pengalaman di bis tuh unik-unik ya. Kadang bisa dapat teman ngobrol. Benar. Bahkan kadang ketinggalan barang pernah nggak? Ketinggalan barang di bis. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi aku pernah kenalan. Jadi aku sesekali pernah naik yang bangku berdua itu ya. Jadi sama bapak-bapak di satu. Terus habis itu kebetulan aku nggak punya kuota. Bukan nggak punya kehabisan kuota. Iya, Nah, iya. kalau kehabisan kuota kan nggak bisa beli kuota. Beli Betul. kuotanya kan pakai kuota. Jadi Pak boleh nggak tethering gitu. Oh. Gitu. Bapaknya baik banget. Iya, iya. Untungnya aku Untungnya. nggak duduk sama emak-emak gitu. Sama bapak-bapak. Iya, Kasihlah iya. tethering ku beli. Habis itu bapaknya ngasih pisang. Oh. Buah pisang. Iya. Bapak-bapak ngasih pisang nih ya. Awalnya ngasih kuota, lama-lama ngasih pisang nih. Aneh nih gue bilang nih. Tapi ya itu orang baik. Iya, orang baik. Terima kasih untuk orang baik. Terima kasih, Bapak. Karena aku, ya karena sama-sama dari daerah ya, sering banget bolak-balik. Aku tuh suka ketemu sama kalau misalnya ibu-ibu. Kalau enggak, kalau naik kereta, itu juga suka tuh ngobrol sama ibu-ibu. Dan emang kebanyakan tuh ibu-ibu yang dari Jawa ke Jakarta tuh kayaknya lebih yang ramah-ramah gitu loh. Iya, Iya nggak emang sih? lebih ramah-ramah, benar-benar. Kayak misalnya, turun mana mas? Iya. Turun mana mbak? Gitu. Kayak nanya duluan gitu. Iya. Berasa bawa anak kali ya dia. Menyenangkan sekali. Dan sekarang kan lagi viral juga tuh. Apa namanya? Telolet. Om Bis telolet. Iya. Oh, iya. Kamu juga videoin gitu nggak? Enggak, aduh. Kayak anak kecil ya. Videoin bis telolet nggak juga ya? Enggak, tapi sering minta kalau ada bis lewat. Oh iya. Om telolet. Pernah kok, pernah. Iya. Aduh, keren. Jadi emang naik bis tuh jadi
kesenangan pribadi juga lah ya. Bener. Jadi bisa me time sih ya. Iya, enak kok. Oke. Apalagi kalau bisnya kan yang sleeper ada yang berdua tuh. Berdua sama siapa nih? Sama ibu maksudnya. Oh iya. Tapi dari Banyuwangi ke Jakarta belum ada sih. Oke. Tapi Jakarta Banyuwangi udah ada. Belum. Belum ya. Sleeper tuh. Sendiri doang. Oh iya. Oke. Tadi ngomong-ngomong soal bis kan kamu me time juga. Nah, selain masak, naik bis, apa yang bikin kamu jadi lebih happy dengan me time tuh? Nonton. Oke, nonton. Sama camil udah. Oh iya, ngemil. Sama makan. Gitu doang sih. Makan sih paling. Iya. Kan di sini tuh istilahnya kamu tinggal sendiri lah ya di Iya. Jakarta nih ya. Ada ini nggak kayak culture shock ya? Ada yang beda nggak sih sama selama di Jakarta sama di Banyuwangi gitu? Karena kamu tinggal sendiri kan di sini. Ada. Di Banyuwangi lebih rame, di sini kesepian gitu. Di sini sendiri banget soalnya. Jadi Iya. ya udah, jadi kayak cuman kerja pulang. Kalau dulu kan kayak masih bisa main. Terus keluarga kan rame banget itu kan. Ada 5 bersaudara, ya. Oke. Jadi rame banget itu. Jadi kayak pulang ngobrol dulu sama keluarga. Terus kalau mau jalan-jalan misal keluar, kita bener-bener yang emang family banget gitu, keluarga banget. Keluar harus bareng-bareng gitu. Kalau seru satu nggak bisa, banget. ya udah nggak usah deh gitu. Berarti sering ya nongkrong atau keluar sama keluarga gitu Iya, di jadi Banyuwangi? aku lebih seringnya malah keluar sama keluarga, nongkrong sama keluarga gitu. Tempat-tempat mana yang jadi favorit atau mungkin jadi rekomendasi ini kalau misalnya teman-teman ke Banyuwangi gitu? Jadi kayak ada Baluran itu, jadi iya, Pantai Baluran. Watu Dodol, terus Pulau Merah itu udah jadi tempat Iya, favorit iya, banget iya. sih Pulau Merah. Tapi bahaya sih kalau berenang di Pulau Merah, Kenapa? bawa arus. Bawa arus. Iya. Harus lalu lintas. Ada. Jadi wisata sama keluarga di Banyuwangi itu juga hal yang bikin kangen nggak sih? Banget di sini, ya Allah. Sendiri banget. Main kemana kalau di sini? Ke mall gitu paling. Jarang juga aku ke mall, iya. Kamu ini maksudnya apa? Introvert apa? Iya, Oh, aku iya? emang dari dulu emang pendiam banget, anak rumahan banget. Makanya juga aku selama di sini juga jadi tantangan banget buat Iya, aku iya, ya, apalagi iya. di dunia entertainment ini. Dulu yang aku masuk awal-awal kontes AMBER tuh bener-bener jadi anak diem, sampai orang-orang di situ tuh bilang kayak, nih diem banget nih orangnya gitu, goyang dong, gini jangan diem gitu. Jadi kayak, duh gimana ya Iya, gitu, iya. maluan anaknya. Oh, gitu. maluan. Pemalu. Kenapa maluan? Pemalu anaknya. Oke, jadi kan ngomong-ngomong soal keluarga nih. Tadi kan lebih suka Mayang Sari tuh ngumpul sama keluarga, jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah, apa nih tempat-tempat yang recommended lah gitu kalau misalnya kita berwisata ke Banyuwangi? Banyak banget ya Banyuwangi mah, tempatnya wisata banget ada. Apalagi pantai. Iya. Jadi kayak Pulau Merah, Baluran, Watu Dodol, terus lebih sering ke Pantai Bum juga. Pantai Bum. Udah pernah Iya. ke Banyuwangi belum? Jadi Banyuwangi itu buat nyebrang doang. Ke Bali kan? Iya, nyebrang doang ke Bali sih. Pas nyebrangnya aja, cuman kalau jalan-jalannya belum pernah. Belum pernah. Iya, dulu naik kapal itu kan. Kapal laut. Kapal feri yang dari Banyuwangi ke Bali. Iya betul, kapal feri. Iya, nyebrang doang. Nah, ya. nyebrang doang. Kapan-kapan deh pengen main ke sana ya. Boleh. Dan memang harus bisa bahasa Osing ya di sana ya. Ya nggak harus juga, nggak apa-apa kok. Cuman dia tuh dari Surabaya jauh ya? Naik apa? Banyuwangi ke Surabaya. Kalau misalnya kita naik pesawat nih, Jakarta Surabaya ke Banyuwangi gitu kan? Atau ada pesawat langsung? Ada langsung. Oh, ada langsung. ke Banyuwangi kok. Jadi Banyuwangi punya bandara. Oh, punya bandara. Punya. Maaf ya, kirain ujung banget nggak ada. Ada. Iya, Tapi emang ya kecil. Iya. Tapi keren sih memang penyanyi dangdut atau musisi Amir tuh banyak banget dari Banyuwangi ya. Wah iya. Iya kan siapa namanya Lala Widi itu mana? Lagi di mana? Nggak tahu. Lagi emang orang Banyuwangi. Ada gue lupa lagi. Banyuwangi tuh Siapa? Syahiba, tahu nggak Syahiba? Syahiba Syaufa. Syahiba. Ha-ha. Danang juga dari Banyuwangi. Oh iya Danang. Vita Alfia. Alfia. Nah gue suka tuh Vita Alfia. Bukan Lala Widi. Lala Widi juga suka.
Keren. Aduh, dan memang itu orang-orang yang akhirnya kayak menginspirasi seorang Mayang Sari untuk Betul. bernyanyi. Benar. Iya. Dari Banyuwangi ke kancah nasional, bahkan sekarang warawiri di TV istilahnya lah ya. Ada nggak sih harapan-harapan yang pengen Mayang Sari capai lagi nih yang sekarang belum kesampaian gitu? Masih banyak sih ya. Masih banyak ya? Masih banyak harapan dan pencapaian yang ingin dicapai. Termasuk jadi penyanyi Jawa yang seperti Denny Caknan tadi ya kan. Iya. Sekarang kan levelnya masih kayak di mana? Ya, Kamu udah naik masuk TV gitu kan. Iya. Mungkin kamu harus lebih percaya diri ya. Tapi kan gini ya, maksudnya nggak semua orang bisa ada di titik kamu sekarang loh. Betul. Maksudnya kayak ikut kontes, akhirnya kontrak di TV juga gitu kan, bahkan ngeris-ngeris single. Kontes pertama gitu. kali aku sih itu. Oh iya? Iya. Baru ikut pertama? Iya, aku juga kaget emang karena berkat orang-orang tetangga juga ya. Yang vote ya? Iya, bener juga. Berkat mereka, karena setiap aku tampil selalu ada nobar gitu. Jadi dukungan teman-teman di Banyuwangi ini? Bener, desa aku sih termasuknya. Waduh, luar biasa lah. Keren. Ngomong soal desa nih, pernah nggak kamu jatuh hati dengan mas-mas Jawa di desa kamu gitu? Sekarang atau kemarin nih? Ya, kalau memang ada pengalaman yang ingin diceritakan juga nggak apa-apa. Nggak ada. Ya kan gini loh, maksud aku, kamu kan perempuan, Iya. cantik, bisa nyanyi, pasti ada yang deketin kan? Ada, Banyak. dulu ada, sekarang udah nggak ada. Oh, oke. Jadi dulu gimana ceritanya? tetap ngulik, tetap penasaran. Ada lah gitu, maksudnya masih kecil juga. Oh, oke. Sekarang udah. Cinta-cinta monyet gitu kali ya? Cinta-cinta. Sekarang udah jadi apa? Kura-kura. Mungkin sekarang lebih ke fokus Karir karir. dulu aja, karir sama keluarga sih. Karir dan keluarga lah ya. Kalau itu ya, kalau emang ada ya buat aku sendiri aja. Asik. Tapi memang kadang-kadang kan ini, Mayang, namanya kisah-kisah cinta tuh bisa jadi penyemangat juga nggak sih? Bener, emang iya. Asalkan jangan yang toksik. Iya sih. Iya kan, kalau toksik kayaknya malah jadi... Asal yang ngedukung dalam karir aku ini. Karena kan biasanya banyak banget tuh pasangan-pasangan, apalagi di yang sebelumnya gitu. Maksudnya kayak di Banyuwangi gitu. Maksudnya jadi kan penyanyi, kadang cowoknya banyak yang ini nih kayak enggak penyanyi. Protektif. Iya. Iya. Terus dia kayak nggak boleh gini, nggak boleh goyang gini, nggak boleh gini gitu. Oh, banyak gitu. aturan. Iya, banyak aturan kan, harusnya support. Support, harusnya support ya. Support aja kan. Iya. Ojek tuh juga nggak mungkin macem-macem gitu. Iyalah, karena kan tadi ya kadang-kadang laki-laki tuh suka insecure. Iya, Mungkin. padahal nggak perlu ya kan. Padahal kan kita kan udah memilih dia gitu. Nggak perlu insecure. Ya mungkin karena ya cewek gue nih lagi joget gitu. Ngomong soal joget, apa dangdut kan juga sama ambiar koplo itu kan identik sama sawer nih. Iya, sawer. Kamu pernah nggak dapet sawer terbesar gitu? Pernah. Oh iya. Sawer terbesar. Maksudnya kalau boleh tahu nih ya, maksudnya berapa besar, berapa banyak gitu? Kalau di Banyuwangi pernah banget dapet saweran besar, kayak satu orang nih dapet 1 juta lebih gitu. Sekali nyanyi, itu berarti lebih gede dari bayarannya? Iya, gedean sawerannya sih daripada bayarannya gitu. Keren ya. Sebenarnya dapatnya banyak sih, cuman kan kita jadi harus berbagi Dibagi. rata. Iya, berbagi Iya, rata. iya. Sedangkan ada musisi, ada MC, ada penyanyi mbak-mbak yang lain dan semuanya. Jadi emang baginya banyak Iya. Ya, tapi kalau dalam sebuah orkes tuh gue pengen banget nih, seandainya Risman pengen jadi yang nih. Asik, jos, des. Apa sih namanya? Ecerek maksudnya. Ecerek gitu ya? Iya. Jadi cuman nyenggai doang. Iya. Solo le. Itu susah gak sih? Lah, nggak tahu Mas. Kayaknya itu pekerjaan yang mudah gitu loh. Iya sih, pekerjaan yang seru juga, cuman hoi gitu doang. Bagian hoi. Jos gitu ya, seru juga sih, Seru. boleh dicoba, boleh. Mungkin kalau bapaknya bikin orkes. Mau masuk, ayo boleh. Aduh, seru banget ngobrol sama Mayang Sari nih. Ternyata anaknya asik diajak ngobrol ya, walaupun dia bilang introvert, tapi ternyata
bisa cerita juga. Mulai dari pengalaman-pengalaman di masa kecilnya, didikan keluarga dari persenian, akhirnya sekarang jadi penyanyi lah ya. Oke, kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton pengen dengerin karya-karya kamu di mana aja nih Mayang? Di Spotify ada, di YouTube ada, di semuanya ada. Tinggal dicari aja Tinggal ya. dicari aja Mayang Sari. Mayang Sari. Betul. Nah kalau misalnya mau ini apa follow-follow gitu kan? Follow Instagram, Iya, boleh banget kepo follow gitu Instagram kan. aku di mayangsari.37. TikTok? Aku Mayang Sari, I-nya 3. Mayang Sari, I-nya 3, _ 074. Oke, kenapa tuh ada angka-angka? Kayaknya iya ya. Tadi Lupa lagi. tadi Instagram 37. Iya. Pokoknya harus ada angka 7-nya gitu. Oh, gitu. Karena angka 7 keberuntungan aku sih. Oh iya? Iya. Kenapa? Nggak tahu ya. Pokoknya beruntung aja. Oh, ngerasa suka aja sama iya, angka 7. suka aja sama angka 7 gitu. Berarti suka sama RDI. Oh iya. Kan ada 971. Iya, Ada 7-nya. Ada 7-nya, Pak. Cocok banget. Iya, iya, iya. Kebetulan aku juga anak ke-7. Oh iya. Banyak ya. Banyak ya. Aduh. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada saya? Nggak ada ya? Gantian gitu kan, host nanya mulu capek kali ya. Siapa tahu penyanyinya atau tamunya pengen nanyain host gitu. Ada? Belum. Oh, belum ya. Boleh nantilah di belakang, boleh. Iya, iya, iya. Oke. Oke. Terima kasih buat Mayang Sari, keren banget. Terima kasih. Aduh, seru ya ngobrol sama Mayang Sari. Jangan lupa juga untuk dengerin karya-karyanya dan ikutin kesehariannya. Asik. Iya. Di tadi ya sosial medianya sudah disebutkan. Sorry banget loh ya Mayang kalau misalnya ada salah kata. Enggak dong, seru. Terima kasih juga Sama-sama. sudah mengundang aku. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat. Sukses buat nyanyinya. Amin. Buat sekarang yang ada di Kilau DMD MNC TV Iya, juga amin, sukses single-singlenya. Terus salam juga buat keluarga di rumah ya. Terima kasih. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.